Halo siswa sekalian, bertemu lagi di pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya Arfian dalam materi ceramah. Materi yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dan tujuan ceramah. Ceramah sebenarnya sama dengan pidato, hanya saja pidato yang berisi informasi untuk memberitahu mengenai pengetahuan atau suatu hal. Kalau pidato hanya berbicara di hadapan banyak pendengar. Jadi, ceramah merupakan bagian dari pidato. Tujuan untuk pidato adalah tujuan pidato atau ceramah adalah untuk pemberian nasihat ataupun petunjuk-petunjuk. Orang yang mendengarkan ceramah sudah pasti ingin mengetahui informasi apa yang disampaikan oleh pemberi ceramah tersebut. Untuk mendapatkan informasi, kita mempunyai ragam informasi berdasarkan 5 ragam informasi. Yang pertama, berdasarkan fungsinya. Yang kedua, berdasarkan penyajiannya. Yang ketiga, berdasarkan bidang kehidupan, lokal peristiwa, dan bidang kepentingan. Berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang didapat tujuannya untuk menambahkan pengetahuan, fungsinya informatif. Yang kedua, berdasarkan penyajian. Penyajian di sini untuk mendapatkan informasi, kita bisa lihat dari cara penyajiannya. Bisa melalui artikel, bisa melalui media, audiovisual, film, dan sebagainya. Ragam informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi yang didapat untuk membahas bidang-bidang kehidupan seperti artikel olahraga, kesehatan, hobi, dan sebagainya. Untuk lokal peristiwa, informasi yang didapatkan itu berdasarkan dari lokal peristiwa setempat. Dan untuk bidang kepentingan ini informasi yang didapat untuk memberitahu tujuan atau mengajak masyarakat tentang kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan. Dari informasi yang didapat berdasarkan ragam informasi ini, intinya ada 3, yaitu informasi yang didapat untuk menambahkan pengetahuan bagi yang menyimak atau dari sisi edukatif. Yang kedua, untuk mengajak atau mengimbau pendengar. Dan yang ketiga, untuk sarana hiburan. Selanjutnya kita akan membahas struktur teks ceramah. Sebelumnya kita sempat membahas teks eksposisi. Teks ceramah dan teks eksposisi ini hampir sama strukturnya. Diawali dengan tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan kembali atau penegasan ulang. Tesis di sini bisa diisi isu-isu yang aktual atau isu-isu yang hangat dibicarakan. Selain isu yang hangat dibicarakan, dalam tesis ini bisa kalian tuliskan permasalahan apa yang sedang hangat dibicarakan atau suatu permasalahan yang ingin dibahas dalam ceramah tersebut. Atau juga dalam tesis kalian bisa menulis pandangan umum kalian sebagai penulis. Pandangan penulis terhadap suatu masalah atau suatu kejadian. Yang kedua, rangkaian argumen di sini isinya adalah pendapat-pendapat atau fakta yang sudah tentu untuk memperkuat tesis. Jadi, kalian di bagian isi ini menulis pendapat-pendapat dari berbagai macam sumber dan menuliskan fakta-fakta tujuannya untuk mendukung pandangan kalian di tesis. Dan yang terakhir, struktur teks ceramah yaitu penegasan ulang atau penegasan kembali. Penegasan kembali agar pendengar lebih kuat terhadap
mengikuti pandangan kalian sebagai pembicara. Lalu ditutup dengan rangkuman. Biasanya rangkuman di sini diisi oleh kata-kata persuasif atau kata-kata untuk mengajak. Mari kita bahas bagian-bagian dari struktur teks ceramah. Yang pertama, pembukaan atau pendahuluan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bagian ini mengenalkan permasalahan utama atau tesis. Kita baca. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum, kata-kata mereka kasar, menyerang, dan tentu saja sangat menggores hati yang menerimanya. Di sini, penulis ceramah memberikan pandangannya bahwa masyarakat kita akhir-akhir ini menurun kesantunan berbahasanya. Di situ ditunjukkan di kalimat pertama. Pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya. Ini merupakan pandangan dari penulis ceramah tersebut. Mari kita lanjutkan ke bagian isi. Nah, bagian isi ini memuat rangkaian argumen. Jadi, kita baca, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral agama dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Nah, di sini ada argumen atau pendapat yang menunjukkan fenomena penurunan standar moral berlaku di dalam masyarakat berkaitan dengan ketidaksantunan berbahasa. Ini merupakan argumen pendukung pandangan penulis di awal. Yang selanjutnya ada penutup. Mari kita sama-sama baca. Berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang, sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja, kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun.